Om Ian, Dendi. Udah di accept. Oke. Halo, Oke. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Apa kabar, Mas? Mas, halo. Ya. Halo. Ngecek aja nih, gimana hari Gimana? ini? Hari ini gembira, sehat, walafiat, Gembira sukaria ya? sukaria, beria-ria, beriang-riang, alah-alah. Baiklah kalau gitu. Halo, selamat sore semuanya. Kita Selamat lagi mau sore semuanya. nungguin Kita Coach mau Ed. ngobrol apa hari ini, Ngomong-ngomong, Sabrina? mau ngomong tentang ini, kayak pengen tahu aja, kayak anak-anak sekarang kan pasti hidupnya sama internet terus tuh Mas. Jadi aku mau nanya sama ahlinya nanti. Ahlinya. Enggak lah. Ahlinya Coba internet kita itu lihat ya satu. yang Coba. Tiga. Ya, belum muncul. halo Coach Ed. Halo. Halo, halo. Sorry, saya Halo. ada kegiatan. Kok gelap? Iya, aku baru mau bilang dia aku nggak kelihatan. Bisa? Muka dikau tidak terlihat, Coach Ed. Mukanya tidak terlihat. Gelap. Gelap-gelapan ya? Kayak kena masa lalu. Masa? Gelap. Gelap-gelapan ya? Enggak. Nah, baru. Bentar. Nyari. Kelihatan. Kelihatan? Jangan di belakang gitu, backlight, Coach. Ah. Ya. Jangan di belakang gitu, backlight, Coach. Ya, gini. Misalnya konsepnya sibuk Gua banget, nyari jadi baru cahaya selesai dulu ya. acara kita. Luar biasa nih, kita didatangin tamu yang sangat sibuk sekali, di sela-sela kesibukan masih menyempatkan diri buat ngobrol-ngobrol bareng kita nih. Iya, ini emang langsung baru selesai, langsung mulai juga dengan kita. Siap. Iya, ini emang langsung baru selesai. Belum selesai. Wah, Belum selesai, Mbak. belum selesai. Oh, Enggak apa-apa. Lagi penutupan. Udah selesai kan? Oh, iya. acara intinya udah selesai ya. Iya, udah. Tanda tangan ya. Lagi nunggu jatah aja. Aduh, aku hari ini ada Coach Ed, tapi aku manggilnya kayak dia aja ya, kayaknya formal banget manggilnya Coach Ed. Coach Ed, tapi aku manggilnya kayak dia aja ya, kayaknya formal banget manggilnya. Aku boleh manggil Kak Edi nggak? Boleh. Aku manggil Kak Edi juga. Kak Edi nggak? Kenapa? Enggak. Udah lanjut. Gimana? Enggak. Udah lanjut. Kedengeran nggak kita jelas? Aduh. Agak feedback ya, ada echo dikit. Kedengeran nggak kita jelas? Tapi lanjut aja. Agak feedback ya, ada echo dikit. Eho ya? Monggo Sab. Oke. Lanjut aja. Monggo Sab. Monggo. Aku sambil ini Oh, ya. cari cahaya ya. Sambil nyari cahaya dulu. Mantap. Oh, cari cahaya ya. Ini bagus nggak di sini? Mantap. Kayak dia gimana hari ini? Mantap nggak? Oh, kelihatan. Oke. Kayak dia gimana hari ini? Mantap nggak? Ada berapa acara hari ini? Luar Ada biasa lah 10 hari ini. seminar, 12. Ada berapa banyak tuh? Wah, Iya. aku baru mau kepo acaranya. Iya. Iya, hari ini udah ada berapa Tanya, seminar? Mbak. Iya. Iya, hari ini udah ada berapa seminar? Oh, Enggak. Ini lagi ada kegiatan aja. Habis ini juga ada Wih, mantap. biasa meeting lagi sama tim startup juga. Keren. Oke. Jadi hari ini kan kita punya temanya internet jalan ninjaku.
Iya kan. Nah, sebenarnya sih kita mau ngomongin soal sekarang kan internet apa-apa internet gitu kan. Ya pokoknya nggak bisa lepas lah dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum kita lanjut nih, boleh dong kayak dia memperkenalkan diri dengan teman-teman semua kayak nama Edi siapa atau profesinya apa, kesehariannya ngapain aja sih? Oke. Oke, baik. Jelas. Jelas, aman. Selamat sore teman-teman semua. Suara saya kedengaran ya? Jelas, aman. Oke, perkenalkan nama saya Edi, biasa dipanggil Coach Edi. Aktivitas hari-hari saya di pelatihan ya, sama Oke. pendampingan UMKM. Wah, bagus Dan lagi. Biasa dipanggil Gitu. Saya tinggalnya di Lampung ya. Jadi kalau yang ada ke Lampung, monggo mampir Wih, aja. oke. Ya, minum kopi gratis Jadi kita sepuasnya, cuma boleh bawa modal pulang. transport ke sana aja ya, Coach Ed ya. wih, Oke. Jadi kita cuma modal transport ke sana aja ya. Siap. Murah lah, lewat darat Oke, mah agak oke. murah. Nah, Kak, Siap. aku mau nanya dulu dong sebelumnya. Kalau kayak gitu, eh, gimana sih peran Ya, internet ya. di kesehariannya kayak di gimana sih peran internet di kesehariannya kayak di Internet. Internet ini kan sudah menjadi bagian dari Ya, ya, kehidupan betul. manusia saat inilah ya. Kita bangun pagi, yang pertama kali Ngecek WA. dilakukan itu kan melihat handphone. ya? Iya kan? Ngecek WA. OTWA, ya kan? Iya, jadi memang sehari-hari kita sudah sangat dekat yang namanya internet. Internet ini kan luas sekali ya. Semua yang terkoneksi dengan, saya bilang, sesuatu yang tidak terlihat tapi ada. Itu adalah internet gitu, ya kan? Dan semua aspek kehidupan sekarang manusia selalu terhubung dengan yang namanya internet. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan internet ini untuk kepentingan hidup kita yang lebih baik Benar-benar lah dan ya, kesehatan mental baik juga usaha, pasti. keluarga ataupun yang lainnya gitu. Seperti itu. Kayak di ini deh, Betul, seandainya betul, kan betul kita sekali. sering banget ya pakai internet di kehidupan lah sehari-hari mau apapun itu bahkan pesan makan, pesan obat semuanya ada lah di internet. Misalnya satu hari aja nggak ada internet, Hmm. tiba-tiba seberapa besar sih pengaruhnya di kegiatan yang ada? Kalau anak sekarang ya zaman now gitu lebih baik nggak makan deh Apa kayaknya kayak kalau gitu daripada juga? mati lampu. Mending nggak makan, yang penting ada internet. Eh, Wah, Loh, waktu Jakarta Jakarta Ya, lampu ya, ya. mati pemadaman listrik kan kemarin semua aduh. heboh ya kan. Iya, Ya, ya, ya. iya. Karena begitu pentingnya internet itu di era sekarang gitu loh. Dan terutama untuk pelaku usaha gitu kan, kehidupan di dunia usaha secara ekonomi gitu. Itu sangat-sangat penting sekali, apalagi era pandemi gini. Anak-anak harus sekolah online ya kan. Nah, Benar-benar. semua menggunakan yang namanya Nah, internet. Kak Edi, sekarang saya nanya nih. Menurut ente nih, apa perbedaan kegunaan internet Mm-mm. sekarang ini dengan yang dulu-dulu? Awal-awal itu kan internet itu cuma sebagai sumber informasi dan sesuatu yang apa namanya ya, langka lah. Nah sekarang ini seperti apa sih? Tadi kan Ya. dijelasin secara umum tentang kita bergantung sama internet. Nah ada tambahannya nggak dari situ? Dari Kak Edi? Tentang kita bergantung sama internet. Ya. Ada tambahannya nggak dari situ? Iya, kalau perbedaannya luar biasa, betul sekali. Saya masih ingat zaman saya kuliah Ada itu temennya, ngirim email aja saya ada nggak bisa. temennya. Saya juga begitu. Ngirim email aja saya nggak bisa loh. Ada temennya. Zaman saya kuliah. Saya juga begitu. Iya, iya, iya. Zaman dulu tuh masih warnet lah ya, masih warnet, cuma nyari tugas skripsi gitu kan, gitu. Kalau sekarang, oh jauh-jauh sekali. Sekarang tuh internet sudah dipergunakan untuk semua aspek kehidupan manusia gitu loh. Untuk belajar, untuk bekerja. Oke. Kantornya sekarang kan pindah di handphone gitu kan.
Ya, jadi jauh-jauh sekali penggunaannya. Kalau dulu sebatas sebagai media informasi, betul yang dikatakan Bro Dimas gitu. Lebih banyak sebagai informasi. Tapi perputaran dunia, pergerakan sekarang internet itu sebagai bagian kehidupan yang penting, Termasuk ini terutama ya dari dalam sisi ekonomi kalau saya situasi melihatnya kita seperti itu. dalam marketing kali ya. Karena kalau saya lihat tadi kan semuanya sudah termasuk digital marketing. Tapi di dalam pelaksanaannya itu di orang kita Indonesia khususnya, Mm-mm. apa ada kendala-kendala gitu. Kalau kalau dilihat kan sekarang nih sejak pandemi ya terutama Mm-mm. semua sudah shifting termasuk marketing. Nah, bagaimana menurut Coach Ed tuh? Adakah kendala-kendala terhadap marketing yang secara digitalisasi ini atau monggo diceritakan, di-share kepada kami. Mm. Ya, justru bagian besar dari penggunaan internet atau kalau sekarang saya digital marketing lah ya, macam-macam lah Oh, istilahnya ya. Ini ya memang ya ada ya ya perbedaan, ya. tapi kita nggak usah bahas lah ya. Intinya kita paham lah ya, bro. Ya, jadi penggunaan kepentingan marketing atau pemasaran di dalam dunia digital ini justru menjadi satu keharusan, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun mengeluarkan budget yang besar untuk mereka shifting ke dunia digital. Dan itu saya sendiri merasakan karena kan saya di training. Salah satu klien saya adalah salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Karyawannya itu belum semuanya mengerti tentang digital, tetapi perusahaannya ini sudah mulai sadar. Sehingga mulai bagaimana mengimplementasikan dunia pemasaran itu di dalam bidang digital ini gitu, di dalam digital. Tapi memang sih sebenarnya masih ada Terasa ya? gap yang cukup besar kalau menurut saya gitu. Iya, karena gini, kalau di nggak tahu ya, tapi di Jakarta juga sih sebetulnya nggak semuanya paham sebenarnya. Ini fakta loh, kalau di bagian-bagian tertentu ya. Saya mendapat informasi kemarin itu dari salah satu tim lembaga survei lah bahasanya. Jadi ternyata di Jakarta pun penggunaan digital ini juga masih satu hal yang Jadi belum kan tadi rata lah bilang juga seperti ngasih ini. training juga kan untuk di UMKM gitu. Mereka juga diajarin untuk pakai dalam sistem digital marketing. Kira-kira berapa persen sih kayak dari orang yang udah kakak kasih training tuh berapa banyak sih orang Indonesia yang udah paham dengan digital marketing di UMKM sendiri ya? Apakah dari sisi mana nih yang perlu dikembangkan? Apakah organisasinya Pak? Apa dari sisi manajemennya? Ya, kalau dilihat dari UMKM ya, UMKM sendiri sebetulnya kalau dibilang tahu ya. Kalau dibilang tahu, kenal mereka kenal. Tapi pertanyaannya itu seberapa banyak yang sudah bisa melakukan optimasi atau mengoptimalkan media digital itu sebetulnya. Nah, itu yang masih rendah persentasenya. Ini pengalaman saya ya. Dari 100 misalnya saya melakukan pelatihan digital, yang benar-benar bisa mengimplementasikan dan mengoptimasi 10%. itu mungkin hanya 10% gitu. Oke. Itu menjadi PR. Iya. Sorry ya. Mungkin Bro Dimas, Ya. aku agak silent sebentar aja. Baik, baik. Ada yang itu harus paling penting tuh tanda ditandatangan. tangan itu. Ngobrol berdua dulu ya bentar. Oke, jadi betul sih Ya. yang dibilang Coach Ed tadi ya. Saya juga ngerasain Sabrina karena kan saya ketemu sama beliau ini waktu bertugas di kecamatan. Tapi Mas pernah juga kan ikut pelatihan UMKM? Pernah juga kan ya? Iya, pernah, dan waktu dulu kan saya sempat bergabung di relawan OKOC ya bareng Coach Ed juga. Nah, itu betul. Jadi ya penggunaan terhadap internet, digital marketing itu kan sebenarnya udah dari ya sekitar 5 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih ya. Tapi memang terasa sekarang ini. Nah, bagaimana waktu itu kita mengalami kesulitan. Nanti mungkin Bro Ed akan lebih detail lagi bercerita. Ya waktu itu bagaimana kita
apa namanya, berhadapan dengan Oke, oke. generasi yang harusnya mungkin tidak terlalu dalam mengenal, tapi ternyata dipaksakan untuk harus seperti itu karena ini berkaitan dengan nafkah mereka atau apa, karena kita memperkenalkan sebuah era atau sebuah sarana yang harus dilakukan oleh mereka untuk mau berkembang, kalau mau berkembang di dalam marketing. Karena sekitar 5 tahun yang lalu itu aja toko-toko itu udah mulai tutup dengan adanya e-commerce dan segala macam gitu, Sam. Nah, itu kan level-level beda-beda ya. Saya bisa balik nih. Kayak dia Udah tanda tangannya ya. Beda-beda ya. Saya bisa balik nih. Iya, betul. Iya. Jadi memang penggunaan itu sebenarnya kan sudah mulai waktu zaman dengan Bro Dimas. Kita kan sudah di UMKM Jakarta sudah melakukan betul. introduction lah, sebenarnya masih pengenalan tentang dunia digital ya. Itu pun saya ketika saya ngajar di Google pun program Gapura Digitalnya Google, saya kan sempat keliling juga sama Google untuk UMKM. Tapi balik lagi memang bukan mengenalnya atau tidak gitu ya, tetapi kita perlu pahami bahwa karakter UMKM kita ini seperti apa gitu. Ada yang memang tidak bisa kita paksakan ketika dia memang tidak bisa baca tulis. Bro Dimas mungkin ketemu lah. Handphonenya masih handphone yang jadul, itu pernah saya alamin. Iya gitu. Bingung kita, dia nggak kenal apa itu email. Iya. Apalagi digital marketing. Waduh. Iya. Jauh. Jadi ketika kalau digital marketing. iya, makanya kalau dibilang bagaimana kita melakukan penyerapan teknologi kepada UMKM, balik lagi kita lihat segmentasi atau kelompok UMKM-nya. Kayak di kategorinya apa aja sih UMKM ini gitu. Kayak di kategorinya apa aja kategori maksudnya gimana sih? UMKM dari sisi kayak pemakaian sistem digital. Dari sisi kayak pemakaian sistem digital. Ya, jadi kan kalau kita lihat kan UMKM ini sebagian besar adalah wanita dengan kelompok umur di atas 45, 50 sampai dengan 60. Nah, untuk penyerapan teknologi tentunya ini bukan hal yang mudah gitu. Paling yang paling ramah bagi mereka adalah contoh penggunaan WA, ya kan? Nah, saya biasanya masuk dari yang mereka mudah pahamin dulu, gitu. Dari mereka yang mudah pahamin dulu. Ketika mereka mudah memahami, maka sebenarnya kan itu sudah menjadi media atau alat yang membantu mereka untuk mengenal digital itu dengan lebih baik. Gitu. Saya tidak memaksakan harus bisa marketplace, harus bisa bikin konten, sosial media, atau web commerce dan lain-lain. Tetapi lebih kepada apakah ini bisa diimplementasikan atau tidak gitu. Jadi kalau di kelompok umur yang lebih muda, justru yang lebih muda yang lebih berat nih ya, karena mereka bisa menyerap gitu. Justru yang lebih muda yang lebih berat. Iya. Meraba-raba masih ya kalau digital marketing lah. Iya, betul. Meraba-raba masih ya kalau digital marketing lah. Iya. Ya, kepentingan digital itu kan banyak ya. Konsep dari digital marketing ini kan adalah digital yang diimplementasikan untuk di bagian marketing ya. Tapi secara keseluruhan digital itu kan bisa untuk apa aja. Sebagai edukasi, kalau sekarang kita kan lebih ke banyak ke penggunaan edukasi dengan adanya sekolah daring ya kan. Sekolah harus daring segala macam, kemudian bagi perusahaan tentunya juga sebagai media bagaimana mengedukasi, memperkenalkan perusahaan dan lain-lain gitu. Nah, jadi tinggal tergantung kepentingannya aja. Internet buat apa? Kalau mungkin Bro Dimas di Newbie Film Center untuk media memperkenalkan bagaimana membuat film, edukasi tentang dunia film gitu. Nah, jadi dia tahu kalau saya belum promo, betul.
Nyobi Film Iya, iya. Center itu memang sekarang mau tidak mau harus berakrab-akrab dengan dunia internet, dengan gadget, dengan aplikasi dan segala macam lah yang itu mau nggak mau kita akrabkan gitu. Film gitu kan, kalau dulu film orientasinya hanya kepada televisi dan bioskop, sekarang ya mau nggak mau harus shifting bagaimana menggunakan apa yang ada di internet itu tadi gitu. Nah ini yang sekarang juga kita lagi terapkan sama teman-teman yang ada di Newbie Film Center, bagaimana supaya orientasinya tidak hanya produksi kepada yang mainstream, tapi lebih kepada yang sekarang nantinya juga bakal jadi mainstream, tapi sekarang ini menjadi suatu hal yang baru. Thank you Bro Edi. Nantinya juga bakal jadi mainstream, tapi menjadi suatu hal yang baru. Thank you Bro Edi. Iya, saya mungkin balik ke prinsip dasar dari sebuah marketing ya. Prinsip dasar dari sebuah marketing itu adalah tiga hal ya. Adalah tiga hal. Traffic, yes. Yang pertama adalah kita bicara tentang traffic. Ya, traffic. Ketika televisi itu tidak lagi menjadi sebuah traffic yang tinggi, menjadi traffic yang tinggi karena orang sudah mulai pindah ke platform-platform digital, ya baik OTT, itu ya. Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain, maka traffic kita ubah juga gitu loh penggunaan medianya. Yang kedua sama lah kalau orang jualan itu kan bicara tentang di mana sih ada kerumunan orang. Ada kerumunan orang, maka di situ kita bicara tentang adanya potensi. Apakah itu potensi market, betul gitu. Nah, kalau kita bicara tentang traffic yang tinggi, maka yang faktor yang kedua adalah media konversi atau converter saya nyebutnya gitu. Bagaimana traffic atau keramaian ini kita ubah menjadi sesuatu. Ya kan? Jadi ada traffic, ada konversinya. Kalau ibaratnya gini, kalau platform marketplace itu adalah converter. Kenapa? Orang bisa transaksi di e-commerce, contoh di Tokopedia gitu ya. Nah, trafficnya kita dapat dari mana? Ya trafficnya dari dalam itu. Kunjungan ke Tokopedia itu per hari bisa berapa juta orang. Artinya kan ramai di sana, gitu. Media konversinya apa? Ya kita bikin toko di dalamnya, gitu kan? Sehingga keramaian itu menjadi calon buyer. Ya, faktor yang ketiga itu adalah income-nya. Tentunya kan kita pengen dapat income, uang atau hasil dari konversi yang kita lakukan tadi. Jadi ada traffic, ada konversi, ada hasil. Nah, hasilnya tergantung gitu. Nah, ini prinsip dasar fundamental yang selalu saya sampaikan teman UMKM. Jangan kita berpendapat kukuh di satu bidang, tetapi tidak melihat apakah di situ ada trafficnya enggak. Contoh. Ya. Bro Dim kan di film ya, di film. Ya. Saya nggak tahu tuh. Belum. Yang Saya kan newbie newbie. Di bioskop 21 yang mana ini? Saya lebih banyak ke TV, Bro. Oh, newbie. Ya, film itu sekarang lebih banyak ke TV, Bro. Oh, ke TV ya. Film itu sekarang sebetulnya luar biasa. Betul. Di platform-platform digital non televisi gitu. Netflix. Contoh di nggak apa-apa, ntar di endorse kok kita bentar lagi. Apa ya sebut mereknya? Ya. Nggak apa-apa, ntar di endorse kok kita bentar lagi. Atau di platform lain gitu ya. Itu yang menjadi tren gitu kan. Tapi memang Bro Dimas yang lebih paham lah bagaimana memilih segmentasi pasarnya ya. Saya nggak tahu segmentasi pasar yang diambil yang mana. Karena nenek gua kagak nonton Netflix gitu. Udah tawarin, mana tahu neneknya lebih. Oh, mau ngikutin series mulu. Udah tawarin, mana tahu neneknya. Oke, Bro Ed. Hah? Mau ngikutin series. Oh, boleh. Kalau saya main film, boleh, ntar kapan gitu saya mau kan. ke Kalau Waikambas saya diajakin main film boleh. Lampung. Ntar kapan saya mau ke. Nah ya justru itu saya mau ajak Bro. Mau ketemu kawan lama. Kuncen di sana. Nah ya justru itu. Oke Bro, gini. Ente ikut atau ada sebuah organisasi yang khusus spesifik di pengusaha atau pebisnis gitu ya yang diikutin. Terus kalau ada goalnya nggak sih di komunitas itu sendiri yang diikutin?
kalau ada goalnya nggak sih di komunitas itu sendiri? Kalau komunitas, saya kebetulan memang lahir dari komunitas. Selain dulu setelah saya hijrah dari dunia kerja ke dunia usaha, Banyak ya? saya banyak masuk ke komunitas. Banyak banget lah, kalau saya sebutin banyak banget. Jadi tinggal kita memilih mana yang inline atau apa ya, sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Misalnya saya mau usaha, ya saya masuk ke asosiasi pengusaha. Saya mau belajar film, saya masuk ke komunitas film gitu kan. Karena di sana ketika tidak kita pungkiri bahwa bagaimana kita bertumbuh, sukses itu kan tergantung dari lingkungan juga. Ya, lingkungan begitu. Termasuk ketika saya mendalami ilmu digital, saya belajar sama komunitas yang memang di situ banyak orang-orang yang bermain di dunia digital gitu. Oke. ID yang paling kira-kira organisasinya yang mana? Yang tahu ada yang ikutan? ID yang paling kira-kira organisasinya yang mana? Yang tahu ada yang ikutan? Aduh, yang mana ya? Banyak sekali gitu. Jadi kalau saya kebetulan ya kalau yang nasional saya ada di Apindo. Kemudian kita juga di Weranesia, kemudian apalagi ya, di TDA juga saya ada, di IBF juga ada. Banyak lah. Mana lagi ya? Kalau sekarang saya sekarang lebih sekarang lebih banyak membuat komunitas-komunitas baru yang memang saya membuatnya sendiri gitu. Kenapa? Ya sevisi sama teman-teman kita buat komunitas baru yang positif. Seperti itu. Mau siapa nih? Mas Dimas yang baca. Tuh. Assalamualaikum. Tuh, ada ini dari Bayu, $82. Mau tanya dong bagaimana memulai sebuah usaha. Nah, gimana tuh Coach Ed? $82. Mau tanya dong bagaimana memulai sebuah usaha. Nah, gimana tuh Coach Ed? Memulai usaha ya mulai aja. Intinya gini, pertanyaannya kan mau usaha apa dulu, ya kan? Mau usaha apa dulu? Kalau namanya usaha itu dagang atau usaha itu kan kita perlu produknya, iya kan? Yang pertama tentukan dulu produknya apa. Nah, produknya. Ya, tentunya kita juga tidak bisa asal pilih produk, tetapi pilih dulu produk mana gitu ya. Riset dulu. Kalau saya selalu bilang ke teman-teman, kalau mau usaha riset dulu. Usaha apa yang kira-kira bisa survive, bisa bertumbuh di era sekarang. Ya, lihat-lihat peluang yang ada. Nah, bagaimana kita memilih usaha tuh caranya banyak. Tadi saya juga baru ngobrol sama teman juga, bisa kita mulai dari hobi, ya, bisa dari hobi, bisa dari pengalaman, mungkin punya pengalaman apa gitu kan, pernah kerja di perusahaan apa, ya bisa dari situ, ya bisa dari hal-hal yang bisa dilakukan gitu kan, bisa bikin mainan, bisa bikin puisi, bisa bikin film, ya mulai aja dari apa kita suka gitu, ya kan. Mulai dari yang kita bisa, mulai dari yang kita suka ya. Yang kita suka, jadi kita memulainya tuh dengan enjoy gitu ya, dengan enjoy. Contoh gini, saya memulai usaha kopi. Awalnya nggak suka, saya bukan suka banget kopi tuh, ngopi. Yang cewek itu tuh. Saya nggak suka ngopi. Nah, oh ya, nanti saya kirim. Begitu di situ bilang kopi, saya nggak dikirimin, oke. Ya, jadi saya mau. Begitu di situ bilang kopi, saya. Itu baru fair. Ya kan ngirimnya ke newbie, ya kan? Lanjut. Ya. Itu baru fair. Ya. Jadi kan saya mulai usaha kopi itu 2017. Setelah saya coba beberapa usaha dan alhamdulillahnya gagal bangkrut gitu kan. Ya. Saya nggak suka ngopi jujur ya, dan saya memang bukan pengopi dari dulu. Tapi saya lihat di situ ada cuannya gitu, ada cuannya. Saya coba aja ketika dulu saya reseller, saya ambil produk teman saya, sekitar modal cuma 200.000 gitu kan. Beli, terus saya pasarin, ternyata laku. Oh ternyata berhasil, ya udah jalan mengalir aja. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita sudah punya brand sendiri, sudah bisa produksi sendiri, ya kan.
tidak lagi jual punya orang gitu. Potong dikit nih, Kalau Coach Ed memulai ya. bisa dari Tadi reseller. saya ngambil kesimpulan dari pertanyaannya Mas Bayu ini. Potong dikit nih, Coach Ed ya. Produk ini berarti tidak harus dalam bentuk barang ya, jasa atau apapun yang bisa menimbulkan sesuatu yang dijual itu juga bisa. Terus yang kedua, kita tidak harus dalam bentuk manufacturing atau produksi, tapi bisa juga sebagai reseller, begitu. Kita tidak harus dalam bentuk manufacturing atau produksi, tapi bisa juga sebagai reseller, begitu. Betul, betul, betul sekali. Jadi orientasinya gini, produk Oke. itu kan ada berbentuk barang atau berbentuk jasa. Saya kalau produk berbentuk barang, saya Boleh, punya boleh, bebas. Shopee. Sambil promosi ya. Eh, Boleh, boleh, bebas. Kalau berbentuk jasa, jasa saya pelatihan, training. Widih. Dua tuh ya kan. Jasa Bisa kita banget juga dari tadi ini mancing-mancingnya, Doi. Bisa banget dari tadi ini mancing-mancingnya, Doi. ya, jadi bisa berbentuk barang, bisa berbentuk jasa sebenarnya. Dan tidak harus mulai dari produsen, karena kalau produsen Betul. itu kan butuh Yes. modal yang besar ya, butuh modal yang besar, mesin produksi, tempat, bahan baku Reseller. dan lain-lain. Kalau memang belum ada, mulai dari reseller Ah, aja. betul. Baru mau ngomong Reseller saya. kan modalnya nggak seberapa, atau dropship. Sekarang kan lagi kencengnya Ah, dropship. betul. Baru mau ngomong saya. Ya. Kalau reseller kan kita harus beli dulu, beli putus, bayar dulu gitu kan. Kalau Barang dropship kan sampai, kita iya. bisa bayar setelah barangnya dikirim. Ya kan. Ya gitu. Nah, saya juga Oh. sampai sekarang masih Luar main biasa, jadi dropship semua juga. main ya. Saya masih main dropship juga. Makanya dua kegiatannya banyak banget lagi gitu. Ya main-main Ya kan. selesai dalam beda lagi. Dia nggak kayak di. Oke, jadi Mantep nih pokoknya. Paling cuma nunggu kopinya aja kali ya. Mumpung masih muda gitu Mas, kan. Mas Bayu tadi udah jelas ya, semoga bisa ditangkap. Nanti kalau belum jelas mungkin bisa nanya lagi. Jadi memulai usaha itu pertama dari yang kita sukai dulu, yang mudah, terus bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper, tidak harus dengan produk barang, tapi bisa juga dengan jasa, macam-macam gitu kan. Bener ya, Coach? Termasuk jasa curhat tadi itu kan, jadi Macam-macam gitu kan. Bener ya, Coach? Betul, betul, betul. jasa curhat. Baik. Ya, betul. Kalau itu nomor 1 prioritas. Ini kembali ke UMKM lagi nih. Baik. Kak Edi, gitu kan. Sudah ada belum sponsor yang minta training dari Kak Edi yang benar-benar memahami kebutuhan pebisnis UMKM? Kalau belum, cara yang benar versi Kak Edi itu gimana gitu? Kalau belum, cara yang benar versi Kak Edi itu gimana gitu? Maksudnya Gini biasanya kan kalau Bisa dijelasin? meminta Tapi ya. training ke saya atau gimana? iya perusahaan kan biasanya ngasih training aja tuh atau ada sponsor deh mereka ngasih karena ya udah ada kegiatan itu satu tema ya udah kasih aja gitu tapi maksudnya ada nggak sih sebenarnya sponsor atau organisasi yang manggil kayak gini yang perlu training gitu kan yang mereka tahu kebutuhan orang-orang UMKM ini apa sih sebenarnya gitu Oh iya. kan yang mereka tahu kebutuhan orang-orang UMKM ini apa sih sebenarnya gitu. Ya, ya betul. Saya ada juga dari beberapa adalah perusahaan yang mereka memang membina UMKM. Ya saya sempat juga ngisi di sana. Ada beberapa lah ya gitu. Ataupun dari komunitas juga ada gitu. Ada juga yang dari perusahaan untuk ke karyawannya juga ada untuk bagaimana mereka memasuki dunia digital karena salah satu produk training saya kan di bagaimana kita mengenal Tapi dunia udah digital cocok dan belum melakukan atau aktivasi. udah bener belum stage pelatihannya? Ya, Udah cocok belum atau udah bener belum stage pelatihannya? Kalau terkait dengan gini dari suatu perusahaan atau lembaga itu kan mereka punya pola pembinaan yang berbeda-beda ya, yang berbeda-beda. Nah itu tergantung formatnya nih arahnya mereka mau kemana gitu. Kalau saya pribadi kalau diminta ya saya memberikan materi sesuai yang diminta oleh perusahaan. Kecuali saya diminta mendevelop program gitu. Kebetulan saya lagi mendevelop program dengan salah satu entitas besar juga di Indonesia. Saya yang develop programnya gitu. Ya insya Allah ini berjalan mulai bulan depan ini lagi registrasi. Saya tawarkan juga ke kampus-kampus juga
untuk program pembinaan UMKM dan entrepreneurship untuk mahasiswa ya. Tinggal nunggu respon. Mantap, Ini dan akan menariknya tadi. semakin Kadang kan butuh waktu ya. Nanya nih, agak sedikit nanya nih. Tadi mantap dan akan ente nih Coach Ed bicara pembinaan UMKM dengan entrepreneurship. Apakah ada perbedaan tajam di situ dengan tadi kan tersebut kayaknya kalau saya tangkap ada suatu perbedaan. Perbedaan tajam di situ dengan seperti apa tuh? Ada nggak? Kalau saya tangkap ada suatu perbedaan. Gini, kalau Ada nggak? Oke. jadi gini, kalau UMKM ini kan sebenarnya skala ya. Ukuran bisnisnya kecil, mikro gitu ya. Kewirausahaan Usahanya ya. sebenarnya istilah penyebutan kepada usaha yang sedang dilakukan, ya gitu. Jadi sebenarnya fundamental dari orang kegiatannya tadi fundamentalnya adalah kewirausahaan, tapi skalanya UMKM. Tadi fundamentalnya adalah kewirausahaan, tapi skalanya UMKM. Ya, karena nanti kan di kampus juga mungkin ini ada berbeda pandang gitu ya. Istilah ada mungkin pernah dengar yang itu startup, ada UMKM. Gimana tuh penjelasannya tuh? Ada yang bilang sama. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Ya, ini beda pendapat. Kalau kita nyari di Google pun ada beda-beda tuh itu istilahnya tuh. Ya itu mah whatever lah, kalau saya mah nggak ada mazhab-mazhabnya gitu ya. Urgent banget ya. Intinya itu ada mazhab-mazhabnya gitu. Ya, karena ada mazhab ya. Gitu. Betul, mazhab ini mazhab. Kalau aku sih kayaknya yang penting Kalau Dimas saya nggak ngerti nih mazhab mana. yang penting cuannya gede. yang penting Yang penting cuan, ya betul. Yang penting cuannya gede. Iya, artinya gini, kalau biasanya startup ini diindikasikan kepada penggunaan atau penerapan teknologi di dalam usahanya gitu kan. Sementara kalau UMKM ini kan lebih ke konvensional ya, seperti usaha-usaha yang berada pada umumnya pinggir jalan atau ya usaha-usaha konvensional lah yang sudah berjalan gitu ya. Yang belum banyak sentuhan teknologi biasanya. Penyebutannya seperti itu sih. Gitu, karena kita juga ada perusahaan yang di bidang teknologi juga kan yang kita kembangkan gitu. Whatever ya, memang kadang-kadang kan anak muda kalau dibilang UMKM agak males dengernya ya. Bayangannya tuh emak-emak yang kan jualan keliling gitu kan. Iya, gerobakan. Gak literally which is lah ya, gak jaksel banget gitu. Gak literally which is lah ya, gak jaksel banget. Gak jaksel. Jaksel lo ya. jadi kan kita tadi kebanyakan Ya, betul. di bisnis lah, misalnya ya untuk internet gitu. Menurut Kadi, kita perdagangan Indonesia deh, apa kita harus pindah ke online? Menurut Kadi, kita perdagangan Indonesia deh, apa kita harus pindah ke online? Bukan harusnya ya, sebaiknya memang kita sudah mulai mengoptimalkan dunia online. Kenapa? Supaya kita nggak terlalu jauh ketinggalan dengan negara-negara lain juga gitu. Karena apa? Salah satu keuntungan online itu adalah cross border, ya, cross border, lintas negara, lintas provinsi, lintas pulau gitu loh. Ya sekarang bayangin kalau aku kok jadi aku ya? Biar akrab gitu. Contoh, saya punya... Lanjut. Oke deh kakak. Lanjut. Jadi contoh, dulu Dimas enggak. pernah kepikiran nggak ngirim pisang goreng ke Papua? Dulu enggak. Enggak. Pisang goreng, iya. Tapi pisang goreng loh, pisang goreng. Bukan keripik. Bukan keripik ya. Kalau keripik it's okay. Pisang goreng. Nggak usah ke Antar Papua. Jakarta gitu ya? Ke Jakarta. Oh, oke. Ke Jakarta. Pisang goreng. Ya, dari Lampung ke Jakarta. Gitu ya? Enggak, dari Lampung ke Jakarta. Oke. Nah. Pisang goreng. Ya. Nah, kalau dulu kan kita hanya berpikir ya udah, Betul. bikin gerobak pinggir jalan, tungguin yang datang, ya kan? Tuh. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Dengan adanya teknologi, dengan adanya inovasi cara berpikir manusia, ya, karena ada semakin berkembangnya teknologi. Saya lagi support teman saya di namanya pisang goreng beku. Pisang goreng beku. Bisa ya? Pisang goreng beku.
Ya, baru dengar kan? Ada di Lampung ya. Oh, Kalau mau tinggal Asik. kirim ya, pakai startup yang saya punya, kurirnya ada. 1 hari sampai ya. bisa sampai ya. Besok sampai, bukan 1 hari sampai. Ya, gitu. Bisa sampai ya. Ya, jadi tadi salah satunya dengan adanya teknologi ini makin banyak penggunaan tumbuhnya industri baru. Kayak kurir ini kan menjadi industri besar sekarang. Ya kan, kurir. Kenapa? Teknologi harus ditunjang dengan adanya pengiriman-pengiriman seperti itu kan, jasa logistik ya. Ya, seperti yang saya bilang, pisang goreng beku itu di Lampung lagi ngehit ya, lagi ngehit. Salah satu ownernya kebetulan teman saya, luar biasa, sekali ngirim itu ke Jakarta, ke Kalimantan, kemana-mana gitu, bisa awet berapa hari gitu. Dengan adanya teknologi dan pemasaran yang cross border tadi. Kalau dulu berpikirnya cuma satu kecamatan, satu kota, Benar-benar. sekarang berpikirnya satu Indonesia, bahkan bisa ekspor Tapi kayak kalau misalnya kenyataannya nih, dengan teknologi. Gitu. apa online sekarang nilainya apa ya, dari hasil tuh lebih tinggi daripada apa ya, dari hasil tuh lebih tinggi daripada apa ya? Ya kita lihat real lah sekarang kondisinya kan, kita adanya pembatasan-pembatasan ya dengan COVID ini, dimana offline itu menjadi suatu hal yang aneh gitu ketika ada keramaian ya. Nah kan balik lagi saya bilang tadi, teori fundamental pemasaran tuh traffic itu kan keramaian. Kalau di offline nggak ada keramaian, gimana mau jual? Ya, kenapa? Keramaiannya pindah ke online. Oh, So kita juga harus ngejar keramaiannya ke online gitu loh. Kalau kita paksain tetap jualan pinggir jalan, langsung aja disuruh di nggak ada yang rumah. lewat, Paling abang kurirnya aja siapa nih. yang mau beli gitu loh. Nah, makanya kan Langsung aja disuruh di rumah. iya. Paling abang kurirnya aja nih. Tapi faktanya, bro, silakan lihat, cari di Google gitu ya, kenaikan penjualan di dunia online, baik itu marketplace atau yang lain. Yang paling gampang marketplace lah, karena memang mereka datanya ada ya. Kalau jualan di sosial media kan nggak kelihatan datanya. Marketplace yang paling gampang ya, yang paling gampang. Itu peningkatannya luar biasa gitu, luar biasa. Atau penggunaan ghost kitchen sekarang. Saya juga lagi menerapkan itu tuh, juga meningkat luar biasa. Ghost kitchen ya. Seperti itu. Aduh, disebut merek jadi enak ini. Iya, yang susi itu ya. Jadi betul, Coach. Semilik itu. Memang sih kalau skopnya kita memang kecil gitu ya, level kecamatan, karena yang dijangkau oleh ojek online itu ya. Cuma memang potensi untuk tadi ya, ghost kitchen itu luar biasa. Dan penggunaan dari online sistem ini memang bisa meningkatkan penjualan gitu. Dengan beberapa trik tadi, kita memahami trafficnya yang penting sih. Penjualan gitu. Iya, beberapa trik tadi kita memahami trafficnya yang penting sih. Iya, betul. Jadi, nah salah satu tantangan sebenarnya adalah kalau ghost kitchen berdasarkan, sebut merek nggak apa-apa ya. Betul. Seperti 5 kilo ya. Itu kan dia berbatas jarak ya. Jarak maksimal 5, nggak sampai 10 mas. 5 kilo atau 10 kilo kayaknya maksimal ya. Saya nggak tahu sih. Kurang maksimal 5, nggak sampai 10. Oh 5 ya. Nah. Keren dong. Yang saya bangun ini bisa lebih. Iya dong. Bahkan ya saya bilang bahkan bisa ngirim ke Jakarta. Tapi kan besok sampai, nggak 1 hari sampai gitu. Gitu. Karena gini, maksudnya gini, dengan adanya permasalahan tadi, teknologi itu akan berkembang ketika ada masalah. Betul. Ya, kalau nggak ada masalah, nggak ada teknologi. Betul. Contoh bro tadi, ghost kitchen sih, cuman maksimal 5, kalau Jaksel ke lebih, itu bisa 15-20 kilo kali ya. Lebih, itu bisa 15. Iya. Betul. Kan nggak bisa sama GoFood atau GrabFood gitu kan. Nah, berarti ada peluang untuk kurir lain dong gitu. Nah, itu yang kita lihat ada mantap. yang saya tangkap yang lagi kita kerjain bro. Sibuk terus jadinya. Jadi kalau ada iya. Maksudnya gini. Sibuk terus. Iya. Jadi kalau ada masalah itu jangan mundur ya berarti ya. Ada masalah hajar aja play gitu ya. Gitu. Iya kan? Jangan mundur ya berarti ya. Ada masalah hajar aja play gitu ya. Ya, hidup itu menjawab permasalahan. Hidup itu menggoes ke depan.
bukan menggoes ke belakang. Gimana Sabrina? Ada lagi yang mau ditanya? Iya. Ada, Betul. ini aku mau nanya dia terakhir deh kayak dia aku nanya-nanya. Terakhir nih, karena udah hampir maghrib kita ya. Ini aku mau nanya. Asik Oh, iya, banget ya? ini. Kayak dia aku nanya. Kayak dia, aku nanya dong sarannya kayak dia nih buat orang-orang nih yang mau mulai bisnis UMKM. Apa sarannya buat teman-teman? Buat orang-orang nih yang mau mulai bisnis UMKM. Apa sarannya buat teman-teman? Sarannya tadi ya, kalau saya bilang kondisi saat ini kita harus buka mata selebar-lebarnya karena peluang itu luas-luas sekali. Begitu ada masalah di situ banyak peluang yang saya bilang tadi ya. Kemudian kita lihat kemampuan kita apa gitu. Kalau yang hobi masak ya coba tingkatkan keahlian masaknya. Main burung, oke. Kalau yang dia hobi main burung, tingkatkan keahlian main burungnya gitu kan. Main burung, oke. Enggak, ternyata saya ngobrol sama teman yang hobi burung, nanyain gimana caranya jadi bisnis. Gampang. Ya kan, rawat burung banyak, diternak, hasilnya dijual. Ya kan? Gitu. Gitunya bisa mulai dari hobi. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai, mulai aja. Sekecil apapun, dari usaha apapun, nanti akan tumbuh dengan sendiri teman-teman dan tentunya terus belajar. Kalau belajar sekarang gampang ya, tinggal mau atau enggak. Di YouTube banyak, di Google banyak, bisa hubungi. Nanti nomornya bisa tanya ke saya. Sekian. Ya, jadi. Nanti nomornya bisa tanya ke saya. Iya. Jadi intinya buat teman-teman yang memulai, ini waktunya untuk memulai karena sekarang lagi banyak masalah, artinya banyak peluang. Oke, seru banget. Kayaknya kayak dia tuh sibuk banget ya, dan kita juga udah mau manggung ini di Jakarta. Iya. Kayak dia tuh sibuk banget. Makasih banget nih Bro Ed udah mau ngobrol-ngobrol meskipun lagi sibuk, meluangkan waktunya dan bermanfaat. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Kalau ke Jakarta kabarin ya. Kita bisa ngobrol lagi. Ente harus main nih ke kantor Nyobi Film Center nih. Boleh. Ente harus main nih ke kantor Nyobi Film Center. Mantap. Kabarin nih. Nanti kalau saya ke Jakarta saya mampir lah. Oke. Hah? Mantap. Kabarin nih. Iya, siap. Kemarin jangan saya nyebut, jangan sampai saya nyebut gitu. di Mas harus ke Lampung loh. Biasanya kejadian. Gitu. Lah, ini kemarin saya Bro Edi Masri, baru saya ngomong 2 hari atau 3 sebut aja nggak apa-apa. main ke Lampung, Bro. Semalam ketemu di Lampung. Karena kalau Nyobi Film Center itu sendiri, Mas Edi, kita ini kan sebuah konsorsium. Kita mau membuat sebuah komunitas besar yang nantinya di dalamnya itu adalah komunitas-komunitas film yang punya framing sama, punya platform sama dengan kami. Jadi udah ada beberapa di daerah yang sounding-sounding. Di Lampung itu kayaknya juga ada sih, anak Lampung, Padang gitu. Jadi bukan mustahil. Mungkin suatu saat saya akan ke sana. Ada sih anak Lampung, Padang gitu. Jadi bukan mustahil. Mungkin suatu saat saya akan ke sana. Oke, karena waktunya nih sudah Amin. mendekati maghrib. Oke, karena waktunya nih. Makasih banget kayak dia atas waktunya, walaupun curi waktu juga. Makasih banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan lupa kopinya kayak Gi. Nah, ditagih dong. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Sampai ketemu lagi semua buat teman-teman. Siap, thank you Bro Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.